yang tidak bisa kita kalahkan. Haleluya. Masalahkah itu? Tantangankah? Penyakitkah? Karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Pagi hari yang indah Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang mengutus tengah-tengah kami, Bapa. Kepala sedang kami, Bapak Junianto Naibaho. Semakin Kau pakai lagi hamba-Mu, singkapkan rahasia kebenaran firman lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu selalu membawa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus dan memulihkan hidup kami. Terima kasih. Mari buat Tuhan kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan
dan karya kami, Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, dengan kekuatan yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Haleluya. Sekiranya lama-lama ya Syekh, kalau Tuhanku ada di pihak kami, siapa kelawan kami? Sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekiranya lama-lama ya sekiranya syanda, lama-lama ya sekiranya syanda. Kita sadar hidup kita bukan tergantung dengan situasi dunia, tapi hidup kita tergantung kepada Tuhan Allah kita. Jangan pernah jauh daripada Dia. Roh Allah dari tempat ini, Dia siap melayani kita. Yang perlu kita lakukan adalah kerendahan hati kita. Biarkan nama Tuhan semakin ditinggikan dan kita semakin kecil. Haleluya. Ada kekuatan baru mengalir tempat ini, Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau lawan saat ini, Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan Yesus, Engkau jamah dalam nama Yesus. Hati yang mulai gersang, Tuhan Yesus, Engkau angkat kembali, Engkau sirami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Biarkan kami menjadi terang dunia ini, Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, kami membawa dampak yang damai. Haleluya, membuat orang-orang damai melihat kami. Sebab Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Biarkan Roh-Mu memulihkan keluarga kami, Tuhan Yesus. Biarkan Roh-Mu memulihkan hati kami, Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Jangan biarkan kami menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami mulai bertumbuh, Tuhan Yesus. Lebih lagi. Haleluya. Karena Roh-Mu yang memberikan semangat kepada kami, Tuhan. Karena Roh-Mu yang mendorong kami menjadi kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Curahkan kepada kami pagi hari ini pewahyuan untuk
untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar Bapa. Beri kami roh hikmat dan wahyu. Beri kami Tuhan Yesus penglihatan, sehingga kami Tuhan bisa melihat betapa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang diutus kepada kami Bapa dan tinggal diam di dalam kami. Beri kami Bapa kemampuan untuk mengerti firman-Mu, menerima firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kau yang sudah mengurapi hamba untuk memberitakan kabar baik buat jemaat-Mu Bapa, baik ibadah di tempat ini maupun di sekolah minggu Tuhan, maupun juga yang akan menonton rekaman video khotbah ini Bapa. Biar kami semua sama-sama mengenal pribadi ini, yaitu Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, bulan ini kita kembali lagi saudara dalam tema mengenal Roh Kudus, ya. Dalam tema mengenal Roh Kudus, dan kita akan buka kembali firman Tuhan saudara di Yohanes pasalnya yang ke-14. Kalau saudara ada Alkitab di handphone maupun saudara punya di Alkitab cetak, saya ajak kita semua buka Yohanes 14. Ya, kita akan baca ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Kalau saudara sudah ketemu, saudara, saya mau ajak kita baca sama-sama dengan bangkit berdiri pada hitungan yang ketiga, saudara. Yohanes 14 ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Silakan duduk saudara. Minggu lalu saya sudah share kepada saudara tentang Roh Kudus ada dari awal penciptaan dan Roh Kudus ada di akhir, ya, sehingga dia ada di awal dan di akhir menunjukkan bahwa dia memiliki segala pengalaman yang saudara dan saya butuhkan untuk menolong kita melewati hari-hari kita. Dan saya sudah sempat share bahwa Roh Kudus ini punya fungsi, ya, sebagai comforter, sebagai penghibur, sebagai pembela, ya, sebagai pendoa, intercessor, ya kan, sebagai penguat saudara, strengthening, juga yang akan standby buat saudara. Dan pagi hari ini saudara, saya mau mengajak kita semua belajar lebih dalam lagi, karena saudara, bahwa Roh Kudus di dalam kehidupan gereja itu seringkali nggak terlalu banyak dibahas, ya. Banyak orang lebih bahas Tuhan Allah yang kita kenal dengan jabatan Bapa, gitu ya, atau Bapa di sorga, yang sangat dominan dalam konteks perjanjian lama. Lalu masuk ke dalam perjanjian baru, jauh kita lebih berpikir atau belajar tentang Yesus. Tetapi Roh Kudus biasanya jarang dalam pembahasan dalam kekristenan. Di awal abad ke-20-an mulai ada namanya kebangunan kaum Pentakosta yang mulai belajar, yang mulai pengkhotbah itu mengajar, mulai banyak penulis-penulis itu menulis tentang doktrin Roh Kudus, saudara. Ya, buat pengetahuan saudara saja, kalau orang belajar tentang teologi Roh Kudus, ilmunya itu adalah pneumatologi, saudara. Ya, pneuma itu adalah roh, nafas, nyawa. Ya, teologi adalah ilmu yang mempelajari, atau ilmu teologi yang mempelajari tentang roh. Kenapa kita perlu belajar tentang Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kenapa kita belajar tentang Roh Kudus, saudara? Bahwa Roh Kudus yang saya mau share kepada saudara pagi hari ini, Roh Kudus itu adalah pribadi. Katakan bersama saya, pribadi. Ada seorang hamba Tuhan besar dari agama seberang, lalu dia bertobat kurang lebih di tahun 80-an gitu ya saudara. Saya nggak mau sebut namanya, saudara nanti coba cari sendiri aja. Ada hamba Tuhan yang dari agama seberang masuk ke Kristen, dipenjara oleh pemerintahan Orde Lama, lalu banyak orang yang bertobat karenanya. Tetapi belakangan dia mengajar bahwa Roh Kudus itu hanyalah sifat. Ketika orang mempelajari bahwa Roh Kudus hanyalah sifat, maka itu mengingkari status atau hakikat Roh Kudus sebagai pribadi. Nah,
Apa maksudnya pribadi, saudara? Pribadi itu berarti dia punya pikiran, dia punya perasaan, punya feeling, ya. Saya pakai bahasa Inggris campur Indonesia biar cukup maksudnya. Pikiran, perasaan, dia juga punya kehendak atau will, ya. Mind, feel, will. Kalau pribadi itu pasti punya 3 hal ini, saudara. Itu pribadi. Tetapi hamba Tuhan besar itu bilang bahwa Roh Kudus itu hanya sifat Allah. Gitu, saudara. Kalau sifat itu pasti gak punya will, saudara. Misalnya orang ini sifatnya pemarah, gitu ya. Kalau sifat berarti dia gak punya kehendak, gak punya keinginan untuk bertindak sendiri, saudara, ya. Lalu ada namanya ajaran saksi Yehova. Di dalam ajaran saksi Yehova, saudara, bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu adalah tenaga. Roh Kudus itu adalah tenaga, ya, tenaga yang dari Allah, gitu, saudara. Kalau tenaga itu pasti gak punya pikiran, saudara, ya. Dan kalau kita mempercayai bahwa Roh Kudus hanyalah tenaga, maka mengingkari bahwa dia adalah Allah Tritunggal, bahwa dia adalah pribadi. Ada juga pengajaran yang berkata Roh Kudus itu hanya pengaruh, saudara, pengaruh. Nah, kalau kita nggak belajar benar-benar tentang Roh Kudus adalah pribadi, maka kita sedang kehilangan hal yang paling berharga yang saudara dan saya bisa nikmati selama saudara belum ke sorga. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi karena dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Tidak semua makhluk hidup itu pribadi. Contoh, tanaman. Tanaman punya pikiran nggak? Nggak. Contoh lagi apa? Makhluk hidup lainnya. Hewan. Hewan punya perasaan nggak? Punya, saudara. Anjing bisa sedih, ya. Lalu misalnya lumba-lumba bisa bersuka cita, gitu ya. Punya kehendak nggak? Oh, punya. Dia mau makan, dia mau berburu, dia mau memangsa. Tapi dia punya pikiran nggak? Nggak punya, saudara. Pikiran ini dalam kata lainnya adalah akal budi. Nah, Chris akan bantu saya baca Mazmur 32 ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ya, dibilang kuda tidak berakal. Coba contoh lainnya Hosea 7 ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir. Ya, Efraim telah menjadi apa? Tolol. Merpati tolol. Tidak apa? Berakal. Yuda 1 ayat 10. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Jadi sekali lagi saudara, binatang itu tidak punya akal. Lalu bagaimana Pak? Kan kelihatan tuh ada anjing yang dilatih kayaknya pintar gitu ya, ada lumba-lumba yang bisa dilatih sepertinya pintar. Itu bukan pakai akal, tetapi ayat ini bilang pakai naluri. Jadi hewan itu punyanya naluri. 2 Petrus 2 ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak Nah, berakal. stop sampai situ. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Jadi pribadi itu seperti manusia, seperti saudara dan saya. Yang membedakan kita dengan hewan adalah akal, saudara. Ya, sampai sini saudara pelan-pelan saya mau ajar sama saudara. Ya, nah Roh Kudus, saudara, Roh Kudus itu punya pikiran, dia juga punya perasaan, dia juga punya kehendak. Makanya Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukan hanya sifat. Ya, hamba Tuhan itu bilang Roh Kudus itu sifat. Buktinya dia dilambangkan dengan api. Karena waktu hari Pentakosta Roh Kudus tercurah dilambangkan seperti lidah-lidah api katanya. Makanya saksi Yehova bilang dia tenaga. Karena api itu melambangkan energi atau power atau tenaga. Lalu dibilang apalagi berhembuslah Roh Kudus seperti angin katanya. Ini tenaga katanya. Lalu waktu Yesus dibaptis terbukalah langit,
lalu turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Jadi Roh Kudus ini tenaga, Roh Kudus ini sifat. Saya mau katakan sama saudara bahwa api, angin, merpati itu hanya metafora bahwa Roh Kudus itu api. Apa maksudnya api? Yang menyucikan. Angin apa maksudnya? Dia full power. Merpati maksudnya apa? Dia lembut. Dia pribadi yang lembut. Sama misalnya saudara gak suka sama orang nih ya kan, gila lu ya, gue lihat lu makan kayak badak ya. Apakah saudara badak? Enggak, saudara. Lalu dibilang, wah gila nih orang lari cepet banget kayak cita. Apakah saudara cita? Enggak, saudara. Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Makanya dia disandingkan sama seperti Allah Anak, dia disandingkan sama seperti Allah Bapa. Kalau di 2 Korintus 13 ayat 13, di sini ada gak di layar? Nah, di 2 Korintus 13 ayat 13 dibilang apa di situ? Kasih karunia siapa? Tuhan Yesus dan kasih Allah dan dalam satu ayat disejajarkan Yesus, Allah dan Roh Kudus. Di 1 Korintus di Matius 28 ayat 19 coba. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam apa? Nama Bapa dan Anak, dan menunjukkan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah kesetaraan atau satu level. Saksi Yehova itu membaptis hanya dalam nama Bapa. Karena dia percaya yang Allah itu adalah Tuhan Allah, Allah Bapa. Dia nggak percaya Yesus itu Allah. Apalagi Roh Kudus, dia bilang Roh Kudus hanya tenaga. Tapi menariknya kalau saksi Yehova membaptis pengikutnya, dia baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Padahal dia percaya hanya Tuhan Allah. Ya, Yesus dia bilang bukan Allah, dia Allah yang perkasa, tapi bukan Allah yang maha kuasa, katanya gitu. Ya, tetapi saudara dan saya pagi hari ini belajar bahwa Roh Kudus itu bukan hanya ada pada hari Pentakosta. Banyak orang Kristen saudara berpikir bahwa Roh Kudus itu ada pada hari Pentakosta. Saya ingatkan kembali di minggu lalu saya sudah khotbah, Roh Kudus sudah ada sejak apa? Sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Ada yang bertanya, Pak, kalau Allah itu pencipta, siapa yang ciptakan Allah? Apakah Allah diciptakan? Saya tanya sama saudara, 2 tambah 2 berapa? Pinter. 3 tambah 3? 10 tahun yang lalu 3 tambah 3 berapa? 100 tahun yang lalu 3 tambah 3 berapa? 1000 tahun yang lalu 3 tambah 3 berapa? Siapa yang ciptain 3 tambah 3 6? 3 tambah 3 6 adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak diciptakan, itu sudah ada dari dulunya. Allah tidak termasuk dalam ciptaan. Saudara dan saya, segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ciptaan. Tetapi pencipta itu tidak termasuk dalam ciptaan. Dan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1 dibilang roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maksudnya apa? Bahwa roh Allah berperan, ikut campur, turut partisipasi di dalam penciptaan. Nah, saya mau katakan sama saudara bahwa dia adalah Allah yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, dan dia bukan hanya ada pada hari Pentakosta. Saya mau share kepada saudara sedikit tentang Pentakosta. Apa sih Pentakosta? Jadi Pentakosta itu bukan perayaan orang Kristen. Sekali lagi, Pentakosta bukan hari raya orang Kristen pada mulanya. Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi. Sekali lagi ya, Pentakosta adalah hari raya orang apa? Orang Yahudi. Ada beberapa bahasa lain arti Pentakosta ya. Pentakosta itu saudara juga disebut dalam bahasa Ibraninya Shavuot. Shavuot. Apa sih Shavuot? Saudara nanti bisa baca di Imamat 23 ayat 15, saya bacakan aja buat saudara. Imamat 23 ayat 15 bilang gini, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Jadi hari raya Pentakosta juga seringkali disebut hari raya minggu-minggu atau hari raya 7 minggu. 7 minggu berapa hari?
7 minggu. Satu hari ada berapa? Satu minggu ada berapa hari? 7 hari. 7 minggu berarti ada berapa hari? 49 minggu. Di hari sesudahnya, hari keberapa? Habis 49 berapa? Pintar semua ya. Habis 49 50, makanya disebut Pentakosta. Penta itu bahasa Yunani artinya 5. Kosta itu apa? Kosta itu atau konta itu adalah puluhan. 50. Sama seperti kalau bahasa Inggris 4 kalau 40 40. 5 itu 5. Kalau 50 50. Jadi T-nya itu dalam bahasa ini sama seperti kosta atau konta. Apa bahasa Yunaninya satu? Kira-kira saudara tahu? Mono. Maka dibilang kalau menikah hanya dengan satu istri disebut monogami. Ya, monokrom. Kalau membosankan monoton. Kalau dua apa dua? Makanya dikotomi. Ya, dua pemahaman. Kalau tiga apa? Trikotomi. Trilogi. Trinitas. Kalau 4 apa 4? Tetra. Nah, saudara lihat tuh perusahaan air. Tetra Pak. Tetra. Kalau 5 penta. Kalau 6? Ada yang tahu 6? 6 heksa. Wah, tadi Yos bilang heksa. Wah. Kalau 7? Hepta. Ya, ini biar saudara pengetahuan aja. Hepta. Jadi kalau nanti pulang ditanya tadi khotbah apa? Hepta. Tetra. Kalau 8? Okta. Nah, pinter. Okta. Kalau 9? Nona. Nah, ya, jadi kalau Bonang ditanya siapa nama pacarnya? Nona. Dia 9 orang. Kalau 10? Deka. Nah, tempat jualan alat olahraga tuh, Decathlon ya, 10 Deka. Ya, kalau 8 tadi apa? Okta. Jadi kalau orang namanya Octavianus artinya dalam Jadi Pentakosta itu hari ke-50 tentang apa? Orang Israel itu merayakan Pentakosta karena mereka itu panen. Hari ke-50 itu hari menuai. Wah, bersuka cita. Hari raya apa lagi? Hari raya mereka merayakan pembebasan mereka dari bangsa mana? Bangsa Mesir. Jadi waktu Israel keluar dari Mesir, itu hari itu dirayakan sebagai hari raya apa? Hari raya Shavuot atau Pentakosta. Jadi kalau ada orang bilang itu gereja Pantekosta, kalau Pantekosta nggak ada artinya, saudara. Bukan Pante tapi Pentakosta. Biar saudara ngerti nih. Jadi Pentakosta itu hari raya orang Yahudi merayakan apa? 7 minggu mereka panen lalu menuai di hari ke-50. Yang kedua hari raya apa? Pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang ketiga hari raya merayakan apa? Turunnya hukum Taurat buat bangsa Israel. Turunnya hukum Taurat. Nah, Roh Kudus mengambil momen hari Pentakosta untuk Roh Kudus turun kepada umat Tuhan. Ini menarik nih, ada artinya nih. Kenapa Roh Kudus pilih hari Pentakosta? Karena hari Pentakosta semua orang Israel, mau dia tinggal di Indonesia, dia tinggal di Jepang, dia tinggal di Eropa, mereka semua akan pulang ke Yerusalem merayakan hari raya ini. Coba saudara buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nah, ayat yang pertama, ketika tiba hari apa? Pentakosta, apa di situ? Semua orang percaya berkumpul di mana? Satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Itu Roh Kudus turun tuh. Di momen Pentakosta, saudara. Terus kan mereka penuh dengan Roh Kudus kan? Ayat 5. Ayat 5 bilang waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari mana? Dari segala bangsa di bawah kolong langit. Makanya waktu mereka berbahasa-bahasa roh, di ayat ke-6 bilang apa? Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata apa? Dalam bahasa mereka.
Jadi mereka bingung. Yang dari Portugal lihat, kok dia bisa bahasa Portugal? Yang dari Amerika, kok dia bisa bahasa Inggris? Yang dari China, kok dia bisa bahasa Mandarin? Jadi tiba-tiba rasul-rasul dan 120 orang Kristen saat itu, waktu Roh Kudus turun, mereka berkata-kata di dalam bahasa-bahasa mereka. Mereka ngapain? Mereka bernubuat. Dari mana bahasanya? Di ayat yang ke-9 dibilang orang Partia, orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan juga dari Roma. Wah, jadi macam-macam orang pada ngomong. Enggak berapa lama Petrus berdiri berkhotbah, 3.000 orang dibaptis, saudara. Kenapa Roh Kudus ambil momen hari Pentakosta? Karena Pentakosta salah satunya merayakan hukum Taurat diberikan buat bangsa Israel. Kalau saudara dibaca di Perjanjian Lama, waktu hukum Taurat diberikan, saudara, 3.000 orang mati di Sinai, saudara. Tapi waktu Roh Kudus turun, 3.000 orang hidup, saudara, dibaptis. Roh Kudus menandakan bahwa dia adalah alat yang menghidupkan kita semua yang mati. Mati karena apa? Mati karena dosa-dosa kita, saudara. Dan Roh Kudus ini ada, dia pribadi yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 27 ada gak di layar? Dan Allah yang menyelidiki apa? Hati nurani, mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah apa? Berdoa. Dia pribadi, kalau sifat gak berdoa, kalau tenaga gak berdoa. Karena dia pribadi, dia bisa berdoa. Buat siapa? Buat saudara. Ayat selanjutnya Roma 15 ayat 30 dibilang apa? Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi apa? Kasih roh. Roh punya kasih buat siapa? Buat kita. Kita sering dengar kasih Allah, kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut. Di sini kita lihat ada kasih roh. Karena roh begitu mengasihi saudara. Yohanes 14 ayat 26. Di situ dibilang apa? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa, dia akan mengajar. Saudara kan cuma konteks ngajar kalau ke sekolah. Konteks mengajar kalau saudara datang ke gereja, ada yang khotbah nih ngajar. Tapi kalau saudara hari demi hari saudara berdoa dengan Roh Kudus, saudara memberikan waktu ngobrol sama Roh Kudus, Roh Kudus bisa mengajar saudara. Kita seringkali lebih percaya setan ada daripada Roh Kudus ada. Siapa di sini yang masih kalau malam-malam ke toilet takut? Tidur sendiri takut? Pergi dinas keluar kota di hotel takut? Karena saking takutnya nyalain TV gede-gede suaranya sampai ketiduran. Kita seringkali lebih percaya bahwa setan itu lebih real daripada Roh Kudus. Kayaknya suara setan tuh. Kayaknya ada suara kaki tuh. Kayaknya ada yang ketok-ketok tuh. Kayaknya ada begini tuh. Saya mau katakan sama saudara waktu saudara bilang Roh Kudus. Saudara percaya gak Roh Kudus bisa ngomong? Bisa. Masalahnya saudara jarang coba. Coba saudara sering coba deh Roh Kudus. Toto dia jawab, iya. Bisa gak? Bisa. Loh, dia pribadi sama seperti orang lebih percaya Yesus. Kenapa? Karena Yesus pernah jadi bayi, remaja, dewasa, pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, memegang tangan orang, pelukan, dipegang jubahnya karena fisiknya kelihatan. Tapi Roh Kudus, dia seperti angin, dia gak kelihatan. Tapi apakah gak kelihatan terus jadi gak ada? Sama seperti AC yang saudara nikmati sekarang rasanya dingin, gak kelihatan, tapi ada gak? Ada. Roh Kudus itu ada. Dia pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan. Coba ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya dibilang apa di situ? Kisah Rasul 8 ayat 9. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus punya kehendak. Dia tahu kemana saudara harus melangkah, jalan mana yang saudara harus tempuh, tujuan mana yang saudara harus ambil. Ayat selanjutnya Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu apa? Roh Kudus bisa sedih saudara, karena dia pribadi punya perasaan. Kita bisa loh bikin sedih Roh Kudus loh. Kita bisa mendukakan Roh Kudus loh.
Karena dia pribadi. Di sini ayatnya nggak ada. Ada atau ada? Kisah Rasul 13 ayat 2 di sini ada. Nah, Kisah Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah apa? Ini rame loh, yang ini kan lagi berdoa, ini ceritanya lagi pada doa, murid-murid lagi pada komsel. Dan mereka semua sama-sama mendengar, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Untuk apa? Tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus apa? Mencegah untuk ngapain? Memberitakan Injil. Bagus gak? Memberitakan Injil kan kehendak Allah ya. Tapi kenapa Roh Kudus cegah? Karena timingnya gak tepat. Kadang-kadang niatnya baik, tindakannya kelihatannya baik, sesuai Alkitab. Tetapi kalau waktunya belum tepat, Roh Kudus bisa cegah saudara. Artinya apa? Roh Kuduslah yang tuntun kita supaya kita bisa pergi ke tempat yang tepat di waktu yang tepat. Makanya Roma 8 berkata apa? Hiduplah oleh Roh. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Yang bikin kita hidupnya stres, jatuh bangun, mentok, stres, mumet, penat karena kita cuekin Roh Kudus. Padahal Roh Kudusnya ada. Seringkali kita Roh Kudus kita cuma anggap pengaruh, kita anggap cuma kuasa, kita anggap seperti minyak urapan, kita anggap sebagai cuman ya sosok yang sekedarnya adalah. Roh Kudus itu pribadi saudara, dan dia ada di dalam saudara. Ayat terakhir Yakobus 4 saudara, saya ajak kita semua baca Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus 4 ayat yang kelima. Yakobus 4 ayat yang kelima. Kalau saudara-saudara ketemu boleh katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata apa? Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita apa? Allah itu posesif saudara. Kalau dia seorang kekasih, dia kekasih yang posesif. Dia gak mau membiarkan saudara sendirian. Karena Yesus sudah naik ke sorga, dia gak mau saudara sendirian. Dia utus Roh Kudus. Roh Kudus ini gak pakai bodyguard 24 hours saudara, 24 jam ngikutin saudara. Kenapa? Karena dia tahu dunia yang saudara tinggali bukan lagi dunia yang seperti Allah rancang di Taman Eden. Dunia yang saudara tinggali udah dunia yang rusak saudara. Kita gak tahu mana kawan, mana lawan saudara. Dunia yang kita tinggali dunia yang penuh banyak penderitaan saudara. Sebab itu dia tempatkan Roh Kudus di dalam diri kita untuk jagain kita, untuk tuntun kita, untuk bela kita, untuk ada dengan saudara. Karena dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Dia pribadi saudara. Kalau saudara punya anak-anak atau ponakan, jadi hari Sabtu 25 Februari tadi video yang ditayangkan itu ada ibadah pemuda yang dilayani oleh GB Fatmawati. Dari persembahan persepuluhan saudara, ya saya mau pakai untuk penginjilan ya. Seperti saya sampaikan, kita itu mensupport misionaris yang melayani di Thailand, di suku Isan. Nanti kalau beliau mungkin tahun depan ke Indonesia lagi, bisa mampir ke gereja, saya akan undang. Cuman salah satu syaratnya nggak boleh dipublikasi. Terus kita juga menabur untuk misionaris yang ada di Garut, di Tasikmalaya. Nah kalau ini orang bule, kalau yang di suku Isan orang Jawa, orang Indonesia. Dan semua dana yang ada di GB Live, dari persembahan saudara, persepuluhan saudara, itu saya mau pakai supaya saudara lebih lagi mengenal Yesus. Karena ngurus gereja kan butuh duit ya saudara, AC, sewa dan lain sebagainya, termasuk buat anak muda. Jadi kalau saudara punya anak, dorong untuk ikut 25 Februari. Nggak banyak kapasitasnya, mungkin cuma boleh 10-11 orang kuotanya. Karena saya sewa mobil high-ace
Ya, saya mobil HS saya sewa. Nanti saya siapin makanan. Pergi ada makanan, pulang ada makanan, ada minuman. Saya udah bilang kalau perlu sewa cool box. Ya. Nanti di ibadah Fatmawati itu ada pengurapan, ada doa. Artinya apa? Dari sejak masa muda anak-anak kita, saya pengen mereka sudah dijamah oleh Roh Kudus, mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu dia akan tuntun kita supaya kita berjalan, anak-anak muda kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Bukan dari kekalahan kepada kegalauan berakhir di baperan, saudara. Saudara yang udah pengalaman banyak makan asam garam, usia udah 50, 60, saudara kan bisa cerita lobang mana yang saudara pernah terjerumus, kegagalan mana yang saudara pernah rasakan. Dan kita gak perlu anak muda kita mengalami itu semua. Justru itulah uang yang ada, yang saudara tabur, yang saya tabur, saya mau pakai nih untuk penginjilan, saudara. Menginjili anak-anak kita, anak-anak di atas, anak-anak muda. Saya lakuin ini tiap minggu. Istri saya kemarin nanya apa masalah, ada masalah apa di pekerjaan, kamu lagi ada pikiran apa dan sebagainya. Saya bilang enggak, saya sekarang gak banyak pikiran stres atau apa. Kenapa? Karena saya lagi gandrung belajar tentang Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus, saya baru ingat lagi, Roh Kudus itu punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang pernah cerita hari-hari awal saudara jatuh cinta sama Yesus. Dibilangnya kasih mula-mula. Saya itu cerita minggu lalu yang saya berdoa minta duduk paling depan. Beberapa minggu kemudian di Tiberias itu ada bikin baptisan. Jadi saya dibaptis selam itu 29 Desember 1999. Tiberias masih GBI namanya saat itu. 29 Desember 1999 di Sport Club Taman Palem Tangerang sana, saudara. Saya masih ingat kita ngantri baptis. Wow, itu yang dibaptis di depan saya, saudara. Mungkin mereka isi ilmu-ilmu. Jadi mereka manifestasi kayak kerasukan setan. Wah, gitu-gitu kan. Saya panik sendiri, saudara. Karena saya juga pernah kedukun. Saya juga belajar ilmu bela diri kan banyak. Saat itu saya belajar taekwondo, karate, silat, saudara. Ya saya tanya sama petugas ya kan, hamba Tuhan, itu kenapa, Pak? Oh, itu yang suka bela diri, itu yang suka kedukun. Dalam hati saya, mati lo nanti gue kayak begitu gitu kan. Udah takut juga saya. Ngantri. Udah pikiran saya, masih ada kesempatan nih keluar dari kolam nih, gitu kan. Sampai akhirnya di depan almarhum pendeta Pariaji, saya didoain. Didoain ngapain? Saya nggak fokus didoainnya, fokus kontrol diri. Jangan sampai bikin malu ya kan. Nggak kenapa-napa, amin ya itu udah diamin ya, di baptisan set, udah keluar dari kolam. Baru mau naik kolam nih, Pak Pariaji panggilin. Anak muda, sini dulu, balik lagi. Mati loh. Jangan-jangan setannya nggak keluar. Mati nih. Hah? Ya kenapa Pak? Gitu kan. Sini gitu. Masuk lagi kolam gua. Didoain lagi. Kamu akan menangkan banyak jiwa. Dinubuatin jadinya. Oh, nggak ngerti juga waktu itu kan. Terserah lah dalam hati gitu kan. Mau doa apa yang penting gua nggak kayak orang gila di kolam aja gitu kan. Udah keluar dari kolam, ya. Hidup saya begajulan lagi sih abis baptis. Orang yang sudah terima Roh Kudus bukan berarti nggak bisa jatuh lagi. Bisa, masih bisa jatuh lagi. Tapi kali ini dia nggak jatuh sampai tergeletak karena ada Roh Kudus yang jagain. Udah begajulan lagi tuh. Dan saya masih ingat 10 Januari tahun 2000 saya dapat penglihatan Yesus mati di atas kayu salib. Nah dari situ saudara, tiap hari saya bisa berdoa 7 jam sehari. Doa 7 jam sehari. Saya bisa baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itu mungkin cuma butuh 1 bulan. Saya sampai hafal Alkitab, saudara. Saya masih ingat dulu Pak Pariaji sama anaknya Aristo tuh bilang saya tuh Alkitab berjalan. Karena saat itu saya benar-benar bergaul sama Roh Kudus. Saya waktu itu akhirnya sekolah teologi. Saya masih ingat waktu saya lagi diangkut, saudara, di Metro Mini. Saya ditodong, kan saya pernah cerita sama saudara. Saya ditodong.
Orangnya udah mau pukul saya. Tahu-tahu keluar bahasa roh, saudara. Jadi nanti kita bahas bahasa roh kapan-kapan ya. Anak bilang bahasa roh didoain, bahasa roh mungkin dilatih ya kan. Ayo ngomong sandalama beli di Ramayana, sandalama beli di Ramayana gitu kan. Saya enggak, saya itu dapat bahasa roh karena saya ke gereja mulu, saudara. Habis pulang sekolah gereja, Bayangin saudara, sampai PA wanita aja saya ikut, saudara. Ibadah pendalaman Alkitab wanita ikut, saya ada di situ, saudara. Hari Senin kan gereja Kristen gak ada kan? Saya ke Katolik jam 6 pagi, karena gereja Katolik tiap jam 6 pagi buka, saudara. Saya datang ke gereja, saking hausnya mengenal Roh Kudus. Tiap hari saya doa, saya bisa dengar suara Roh, saudara. Akrab. Sampai satu ketika tuh saya ditodong. Pas saya ditodong saya berbahasa roh. Yang nodong saya bilang apa? Lu ngomong apa? Gua nggak ngerti. Dalam hati saya, gua juga nggak ngerti sih. Jangankan gua dia ngomong gua nggak ngerti, gitu kan? Wah dia apa lu? Panggil teman-temannya, saya bahasa roh aja. Sampai akhirnya orang-orang tuh kayak patung diem. 1 metronya itu nggak ada yang tolong saya loh. Kan begitu orang kita kan? Bukankah kayak gitu juga kadang dalam kehidupan? Waktu saudara punya masalah, yang lain cuma ngapain? Nonton. Tapi Roh Kudus nggak nonton. Roh Kudus ada untuk tolong saudara. Mungkin saudara belum lihat pertolongannya, tapi dia punya pikiran. Emangnya dia nggak mikirin masa depan kita? Dia punya perasaan. Emangnya dia nggak rasain yang kita rasain? Kenapa saya bilang dia rasain yang kita rasain? Karena dia tinggal di mana? Di dalam. Dia punya kehendak. Kira-kira apa kehendaknya? Waktu saudara dalam masalah, kehendaknya cuma satu, bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu kehendaknya, saudara. Itu kehendaknya. Mungkin suasananya kelihatannya gak baik, mungkin situasinya gak baik. Seringkali kita doa seperti orang Islam berdoa, ya kiranya segala sesuatunya dimudahkan dan dilancarkan. Tapi ternyata kenyataannya gak lancar. Nggak mudah. Tapi di situ ada Roh Kudus untuk tolong saudara. Hari-hari ini ayo kalau ada masalah cerita sama Roh Kudus. Ada apa ngomong sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada buat saudara. Tuntun saudara. Mungkin saudara ngerasa gue kayak ngomong sendiri nih Pak. Gue kayak ngomong sama angin, nggak apa-apa. Emang nggak kelihatan. Tapi bukan berarti nggak ada. Karena Roh Kudus ada serta dengan saudara. Dan Roh Kudus ini yang tuntun saudara. Roh Kudus itu bisa bahkan mengubah seseorang. Ayat terakhir nih, saya janji ini terakhir saudara. Ya 1 Samuel 10 ayat 6. Saya keinget ini saudara. 1 Samuel 10 ayat 6. Wah. 1 Samuel 10 ayat 6 di Perjanjian Lama. Ini kisah tentang Saul. 1 Samuel 10 ayat 6. Saya bacakan buat saudara ya. Maka apa? Roh Tuhan akan apa? Berkuasa atasmu. Titik koma. Kalau Roh Tuhan berkuasa atas kita, hasilnya tuh titik koma tuh hasilnya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, titik koma. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Kalau Roh Kudus berkuasa atas saudara, kalau saudara penuh akan Roh Kudus, saudara berubah jadi manusia lain. Makanya gak heran saya pikir-pikir ya, orang mikir saya pintar, orang pikir saya hebat. Oh iya ya, karena Roh Kudus sanggup mengubah saudara jadi pebisnis yang hebat, jadi karyawan yang lain, beda dari yang lain saudara. Jadi anak-anak muda yang beda dari yang lain, jadi suami yang beda dari suami yang kebanyakan, jadi istri yang beda dari istri yang kebanyakan. Karena Roh Kudus berkuasa atas kamu. Mari, mulai dari siang hari ini saya dorong, saya ajak kita semua, kita lebih lagi mengenal pribadi Roh Kudus. Dia bukan tenaga, dia bukan sekedar sifat, dia bukan sekedar pengaruh, dia bukan cuma sekedar awan-awan yang gak kelihatan, angin-angin yang gak kelihatan. Dia pribadi yang menyertai saudara. Pulang dari tempat ini pun dia gandeng tangan saudara. Gak kelihatan Pak? Iya gak kelihatan. Tapi bukan berarti gak ada. Makanya kesaksiannya Pendeta Daud Tony waktu belum bertobat, dia bilang apa? Kalau saya berpapasan sama orang Kristen, saya udah jari jauh lihat ada orang Kristen, pasti saya cari jalan lain, saya muter cari jalan lain. Kenapa? Karena dia lihat di dalam diri orang Kristen katanya keluar sinar.
matanya keluar api, saudara. Tapi kenapa sekarang orang-orang pengikut setan ini kan lagi mau conference di Amerika nih, konferensi pengikut setan, saudara, diundang seluruh dunia, saudara. Nah, kenapa mereka nggak takut ketemu orang Kristen? Karena orang Kristen nggak sadar bahwa ada kuasa Allah dalam dirinya, saudara. Mari hari ini saudara sadari bahwa ada roh di dalam saudara, dan roh yang di dalam saudara lebih besar dari roh apapun yang ada dalam diri. Mari kita bangkit berdiri dalam Tuhan. Kita terima perjamuan kudus 25 Februari, saudara. Ya, ada kuota sampai 11 sampai 12 buat anak-anak muda untuk ikut ibadah di Fatmawati, ya. Kita gereja, kita spend biaya, nggak apa-apa, supaya anak-anak muda kita semuanya bisa dipenuhi Roh Kudus sejak masa muda mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi sampai siang hari ini, Bapa. Terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau ada di dalam kami, Engkau menyertai kami, Bapa. Engkau tercurah atas kami, dan Roh Kudus lain terus bersaksi di dalam hati kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau terima perjamuan kudus untuk mengingat betapa Engkau baik buat setiap kami, Bapa. Angkat roti di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuh Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami juga rindu Tuhan, Kau mencurahkan kuasa-Mu Bapa kepada Pak Frans yang saat ini dirawat, Bapa. Kuasa darah Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama yang membangkitkan tubuh kami yang fana, dan biarlah Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Pak Frans dalam nama Yesus. Juga kami berdoa buat setiap umat-Mu Bapa yang punya kelemahan tubuh, mereka yang juga punya penyakit Bapa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Bapa, Hamba berdoa buat bangsa ini Bapa, biarlah Kau berkati pemimpin bangsa kami Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya. Kau berikan hikmat Bapa, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh bangsa ini Bapa adalah keputusan supaya bangsa ini sejahtera, bebas dari segala krisis. Kami berdoa Bapa, biarlah bangsa ini Tuhan, biar setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa, Engkau yang pakai setiap kami Bapa, sehingga hidup kami dipimpin oleh Roh Bapa, sehingga hidup kami dikuasai oleh Roh Tuhan.
dalam keseharian kami Bapa, di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, di sekolah anak-anak kami Bapa. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami. Beri kami senantiasa terus pengenalan akan Roh-Mu Bapa hari demi hari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk menikmati weekend pada hari Minggu ini Bapa. Dan kiranya berkat-Mu Tuhan Engkau turunkan atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera-Nya mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan